kelinci air ini, kalau kita melihat antusiasme dari masyarakat yang hadir di sini di Vihara Hok An Kiong, ini sudah seperti objek wisata tahunan yang wajib dikunjungi. Banyak warga yang tumpah ruah mulai dari beragam etnis dan kepercayaan, mereka melebur menjadi satu, tanpa sekat, tanpa terkotak-kotakan oleh perbedaan. Inilah Indonesia yang sesungguhnya. Melaporkan dari Vihara Hok An Kiong, saya Alvin Nurdian, selamat datang di Opini Kultur. Feng Shui, Hoki, Shio. Beberapa istilah kata yang cukup melekat pada suku Tionghoa. Bahkan dari warga non-Tionghoa pun tak sedikit dari mereka yang menerapkan ilmu tersebut. Mereka percaya bahwa menerapkan ilmu Feng Shui ini akan selalu mudah mendatangkan energi positif, termasuk hoki atau keberuntungan, dan membuang energi-energi negatif. Imlek, atau yang kerap kali kita dengar dengan sebutan Tahun Baru Cina, merupakan perayaan terpenting dan sakral untuk umat Buddha atau warga Tionghoa di dunia, bahkan Indonesia sendiri. Tak terkecuali di kota Bengkalis. Dengan kesan meriah dan sukacita yang tak jauh berbeda pada perayaan agama lainnya, Imlek selalu menjadi momen berkumpulnya seluruh anggota keluarga dan silaturahmi bersama kerabat. Hari Raya Imlek tak hanya menjadi momen sakral bagi pemeluk agama Buddha ataupun etnis Tionghoa belaka. Di Bengkalis, Imlek selalu menjadi bukti nyata bahwa perbedaan tak lantas membuat kami bersinggungan. Vihara Hok An Kiong yang berada di bawah naungan Majelis Budayana Indonesia atau MBI ini merupakan vihara tertua yang ada di Kabupaten Bengkalis. Berdiri sejak tahun 1828, selain menjadi pusat ibadah warga Tionghoa, hadirnya di tengah-tengah masyarakat Bengkalis kini menjadi magnet tersendiri bagi muda-mudi dan warga sekitarnya untuk sekadar berkunjung dan bersuah foto bersama kemegahan dan kemeriahannya. Semakin molek dengan ciri khasnya dan tak tergerus oleh modernisasi yang terjadi. Lampion-lampion dan ornamen yang menunjukkan karakteristik Imlek sangat kental di sini. Betapa memang sebuah sukacita sangat bisa ditularkan terhadap siapapun dan etnis apapun. Tak terkecuali kami sebagai warga non-Tionghoa yang turut merasakan kegembiraan itu. Tahun Baru Imlek tahun ini tidak hanya dirayakan oleh warga Tionghoa, tapi masyarakat sekitar Kabupaten Bengkalis juga ikut memeriahkan Tahun Baru Imlek dengan adanya masyarakat kita yang mendapatkan keuntungan dari parkir, dari jualan-jualan di sekitar kelenteng atau vihara yang ada di Kabupaten Bengkalis ini. Secara tidak langsung masyarakat kita yang berjualan mendapatkan berkah dari Tahun Baru Imlek ini. Perayaan Imlek di Indonesia memiliki sejarah pilu yang panjang. Pasang surutnya terjadi dari masa ke masa. Jika kita mengingat lagi sejarah, perayaan Imlek di ruang terbuka menjadi hal yang dilarang pada era Soeharto. Terdapat 21 peraturan perundangan yang diterapkan Presiden Soeharto saat itu terkait warga keturunan Tionghoa. Tak lama setelah ia memperoleh Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Setelah itu Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 14 tahun 1967 tentang agama kepercayaan dan adat istiadat Cina. Berdasarkan Inpres itulah, beliau menginstruksikan kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan segenap badan pemerintahan di pusat dan daerah untuk melaksanakan kebijaksanaan pokok mengenai agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Isi dari Inpres nomor 14 tahun 1967 itu diantaranya adalah pelaksanaan Imlek maupun pesta agama dan adat istiadat Cina yang harus dilakukan secara internal dalam hubungan keluarga atau personal saja.
meliputi perayaan Cap Gomeh, Barongsai, Liong Liong, bahkan larangan tulisan dan memutar lagu Mandarin di seluruh stasiun radio. Berdasarkan 21 peraturan perundangan yang berlaku saat itu, istilah Tionghoa lalu berganti menjadi Cina. Kebijakan-kebijakan itulah yang disebut sebagai upaya dalam proses asimilasi etnis. Lalu pasca reformasi, dalam masa jabatannya yang singkat, Presiden Habibie menerbitkan Inpres nomor 26 tahun 1998 yang membatalkan aturan-aturan diskriminatif terhadap komunitas Tionghoa. Kemudian pada tanggal 17 Januari tahun 2000, Presiden Gus Dur mengeluarkan Inpres nomor 6 tahun 2000 yang isinya mencabut Inpres nomor 14 tahun 1967 yang dibuat Soeharto saat masa pemerintahannya. Sejak saat itu, Imlek dapat diperingati dan dirayakan secara bebas oleh warga Tionghoa. Dengan kebijakan tersebut, Presiden Megawati melalui Kepres nomor 19 tahun 2002 menindaklanjuti dengan meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional, seperti yang sudah kita semua nikmati setiap tahunnya sampai saat ini. Di Bengkalis, sebagian besar pergerakan ekonomi dari sektor bisnis sangat didominasi oleh warga Tionghoa, baik dari toko perhiasan, toko elektronik, toko grosir, sampai kuliner. Hal ini mengingatkan saya pada kawasan Chinatown di daerah Glodok, Jakarta Barat. Terbukti, paling tidak dari setiap gang yang sering saya lewati di sini atau beberapa kali kedai kopi yang pernah saya kunjungi.
Merawat kebinekaan, yaitu menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar kehidupan. Yang telah berlalu biarlah berlalu. Biarkan ia menjadi sejarah yang bisa kita ceritakan kepada generasi selanjutnya. Sekarang sudah menjadi kewajiban kita untuk tetap hidup berdampingan sebagaimana mestinya dan menjunjung tinggi toleransi di tanah bumi pertiwi ini. Selamat Hari Raya Imlek buat kawan-kawan yang merayakan. Xin Nian Kuai Le. Terima kasih sudah menyaksikan episode Opini Kultur kali ini. Saya Alvin Nurdians mohon pamit. Sampai jumpa di episode Opini Kultur selanjutnya.